Menelusuri jalan politik Muhaimin Iskandar tampak panjang dan penuh liku. Namun menariknya, dalam setiap langkah yang dilalui, ia tunjukkan jejak-jejak kelihayan seorang petarung politik. Sejatinya, Muhaimin sosok petarung yang kenyang tantangan sebagai bagian dari generasi baru politik yang dilahirkan dari magma reformasi politik 1998. Grafik capaian politik Muhaimin konsisten menanjak. Begitupun, ia menjadi satu-satunya politisi reformasi yang masih bertahan dalam kedudukan paling tinggi di partai politik, menduduki jabatan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dideklarasikan 23 Juli tahun 1998 menjadi titik awal kiprah sosok yang lebih akrab dipanggil Caimin ini dalam panggung perpolitikan nasional. Muhaimin lahir di Jombang, Jawa Timur pada 24 September tahun 1966 dari pasangan Kiai Haji Muhammad Iskandar dan Nyai Muhasonah Iskandar, anak keempat dari 6 bersaudara. Ia lahir dan besar di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Dananyar, Jombang, yang didirikan Kiai Haji Bisri Syansuri, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional. Bertumbuh dan terbiasa mengarungi hidup sederhana, keluarganya berprofesi sebagai guru mengaji dan pengasuh pondok pesantren, menempa Muhaimin dengan pendidikan agama dan dididik disiplin serta mandiri. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah atau SMA, Muhaimin melanjutkan pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Muhaimin turut terlibat dalam pendirian Elkis Yogyakarta, sebuah lembaga kajian yang menjadi rujukan pemikiran Islam progresif saat itu. Gus Dur, paman sekaligus mentornya, membawa Muhaimin muda ke gelanggang politik sesungguhnya, Jakarta. Digembleng dan dibesarkan jiwa petarung politiknya untuk kepentingan umat. Menjadi asisten Gus Dur merupakan pembelajaran sangat berharga bagi Muhaimin. Ia bisa mengamati langsung dari dekat bagaimana pamannya bekerja dan berinteraksi dengan banyak orang. Muhaimin pun bersama para ulama NU ikut mendirikan PKB dan dipercaya sebagai sekjen serta sukses mengantarkan Gus Dur sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Muhaimin yang masih berusia 30 tahun berhasil melenggang ke Senayan dan menjadi pimpinan DPR RI termuda sepanjang sejarah. Pada tahun 2005, Muhaimin memimpin tim rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Saat itu, ia menjadi ketua tim pengawas penggunaan dana bantuan korban musibah gempa dan tsunami di Nangru Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Pada Muktamar 2 PKB di Semarang tahun 2005, Gus Dur dan para kiai sepuh NU menunjuk Muhaimin Iskandar menjadi ketua umum PKB. Selang beberapa tahun kemudian, Muhaimin dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Saat menjadi Menaker, ia berhasil memulangkan ribuan TKI ilegal dan membebaskan TKI dari hukuman mati. Pada 2009, melalui perundingan bilateral, Muhaimin berhasil memperjuangkan kenaikan gaji TKW Indonesia di Malaysia dari 400 menjadi minimal 800 ringgit atau setara 2,3 juta rupiah per bulan untuk TKI pemula. Salah satu momen heroik Muhaimin adalah saat berhasil membebaskan seorang TKI di Arab Saudi, Ety binti Thoyib, dari hukuman mati. Kala itu, untuk menyelamatkan dari lubang maut, Ety harus menebus uang sebesar 4 juta rial, setara 15,2 miliar rupiah, angka yang mustahil bisa dibayar Ety seorang diri. Dari jumlah 15,2 miliar rupiah yang disyaratkan Arab Saudi, Muhaimin menyumbang sebesar 5 miliar rupiah dari dana patungan yang berhasil dikumpulkan dan Ety berhasil dipulangkan ke Indonesia. Selepas jadi Menaker, Muhaimin terpilih menjadi Wakil Ketua MPR pada periode 2014-2019.
Ia berlanjut mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk periode 2019-2024. Sebagai pimpinan yang dikenal memiliki karakter agamis, toleran, dan santun, Muhaimin juga sukses membawa PKB menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Ia juga menjadi pelopor PKB sebagai Green Party, menjadikan partai yang aware dan siap mengawal setiap kebijakan pelestarian lingkungan. Langkah itu dimulai sejak tahun 2010 saat memperingati Harlah ke-12 Partai Kebangkitan Bangsa. Keberhasilan Muhaimin memimpin PKB adalah aktual, sulit dibantah. Ia membawa partai itu melampaui sekedar partai agama dan partai kampung. Perolehan suara terus menanjak, image dan kontribusi kepada rakyat terus membesar. Pada tahun pertama, Muhaimin memimpin PKB pada 2009 meraih total 5,1 juta suara dengan raihan kursi di parlemen sebanyak 28 kursi. Kemudian pada pemilu 2014, suara bertumbuh menjadi 11,2 juta suara. Raihan suara ini membuat PKB memiliki 47 kursi. Kemudian pada pemilu 2019, suara PKB kembali naik pesat. Dari yang sebelumnya hanya 11,2 juta suara, naik menjadi 13,5 juta suara. Dengan raihan tersebut, PKB berhasil menguasai 58 kursi di Senayan. Ia juga berhasil mengegolkan Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pesantren, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS. Berkat kepiawaian Muhaimin sebagai Ketua Umum, calon presiden dan wakil presiden yang didukung PKB selalu menjadi pemenang Pilpres dalam sejarah pemilu langsung di Indonesia. Kematangan politik dan kebijaksanaan serta filsafat gagasan politik kesejahteraannya menempatkan Muhaimin sebagai salah satu kandidat pemimpin nasional muda paling layak saat ini.